Halo, kembali lagi dengan saya Dantes. Eh, Bagaimana kabarnya? Saya harap semua dalam keadaan sehat dan baik, dan paling penting dalam keadaan bahagia. Baik, kali ini saya seperti yang teman-teman baca, yaitu saya akan mempresentasikan tentang terkait eksplorasi. Jadi saya kebetulan mendapatkan tugas dari mata kuliah eksplorasi dan pengembangan lapangan migas, di mana saya diberi tugas sebagai berikut. Jadi sebagai seorang ahli fisika, apa yang perlu saya lakukan untuk meyakinkan kepada pihak manajemen sebuah perusahaan migas untuk melakukan eksplorasi dengan kegiatan geofisika yang terintegrasi. Buatlah presentasi selama 10-15 menit untuk usulan kegiatan eksplorasi dengan penekanan analisis geofisika untuk daerah Kepulauan Burung, Papua. Baik, tentu jadi sebagai seorang geofisikis yang bisa saya berikan yaitu tentu data-data yang akurat, data-data yang terukur, dan yang paling penting menggunakan data-data geofisika. Oke, jadi kita sekarang berbicara tentang eksplorasi di area Kepala Burung atau biasa dibilang Bird's Head. Daerah ini cukup terkenal dan cukup diketahui oleh banyak orang, di mana di daerah Kepala Burung ada dua lapangan yang cukup dikenal, yaitu ada Salawati Basin dan juga Bintuni Basin. Eksplorasi di daerah Kepala Burung ini sudah sebenarnya dimulai dari tahun 70-an oleh pemerintah Belanda lewat NNGPM, dan eksplorasi mereka di tahun itu cukup sukses, di mana mereka menemukan oil di Miocene Kais Karbonat dengan kedalaman kurang lebih 130 meter ya, di Kelomono Structure. Daerah Kepulauan Burung atau Indonesia Timur itu bisa dibilang cukup kompleks untuk area di bawah permukaannya, sehingga itu diperlukan data-data yang akurat, data-data yang terukur, teruji, dan juga harus menghadirkan data-data yang bisa kita pertanggungjawabkan. Karena ketika kita berbicara tentang eksplorasi, kita bukan bicara tentang rupiah, tapi kita bicara tentang dolar. Oke, mungkin langsung saja. Baik, di pendahuluan saya ingin memberitahu bahwa daerah Kepala Burung seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya, itu merupakan salah satu area yang prospektif dalam eksplorasi migas dengan potensi hidrokarbon yang sudah terbukti di beberapa lapangan seperti ada Salawati Basin dan juga Bintuni Basin. Namun untuk mengoptimalkan eksplorasi dan juga mengurangi ketidakpastian geologi, diperlukan pendekatan geofisika yang terintegrasi. Pendekatan ini mengombinasikan metode seismic 2D atau 3D, lalu ada gravity, magnetic, MT, serta metode elektromagnetik lainnya, guna meningkatkan pemahaman tentang sistem petroleum di daerah ini. Jadi metode geofisika itu dia menjawab ketidakpastian dari apa yang kita ketahui, uncertainty-nya itu yang kita jawab gitu. Metode geofisika itu kita sebenarnya ingin mengetahui gitu persebaran apa sifat fisik batuan, sifat fisik dari batuan itu seperti apa. Itu yang kita nanti dapatkan, atau output yang kita dapatkan dari metode geofisika itu seperti itu. Jadi kita ingin tahu persebaran nilai batuan, sifat fisiknya itu seperti apa. Jadi diharapkan dengan itu kita bisa menjawab juga dengan menjawab sehingga mengurangi ketidakpastian gitu. Uncertainty itu yang ingin kita jawab dari metode geofisika. Nah, tujuannya apa? Jadi tujuan dari metode data atau data geofisika itu kita ingin identifikasi dan memetakan struktur bawah permukaan yang berpotensi sebagai perangkap hidrokarbon. Yang kedua, mengurangi risiko eksplorasi dengan pendekatan multimetode untuk meningkatkan ketepatan interpretasi. Lalu ketiga, itu memberikan rekomendasi lokasi pengeboran eksplorasi yang lebih tepat guna meningkatkan peluang keberhasilan penemuan migas. Nah, berbicara tentang subsurface itu tentu kita memerlukan data-data yang useful. Nah, itu ada 5, yaitu satu ada magnetic, kedua ada gravity, ketiga ada seismic, keempat ada drilling data, kelima ada logging data.
Dan kali ini kita lebih fokus untuk poin 1, 2, dan 3. Oke, karena drilling dan logging itu sudah teruji. Oke, jadi next slide. Jadi metode geofisik yang kita gunakan yaitu pertama ada tentu magnetik. Jadi dari magnetik ini kita ingin tahu gitu persebaran distribusi magnetik dalam batuan. Terus intinya kita ingin tahu nih persebaran nilai suspek atau magnetik di batuannya itu seperti apa. Itu yang kita tahu. Lalu di gravity itu kita mengukur variasi nilai densitas di bawah permukaannya seperti apa. Nanti nilai-nilai yang kita dapatkan itu yang kita bisa ketahui gitu. Bagaimana di bawah permukaannya itu seperti apa. Basin outline-nya seperti apa. Lalu hydrocarbon trapping structure-nya seperti apa, fetch area-nya seperti apa, source of thickness estimation-nya seperti apa, dan regional hydrocarbon migration pathway-nya seperti apa. Lalu juga kita bisa mengetahui dari juga thermal maturity. Nah, seperti yang kita tekankan dari awal itu mengintegrasi. Jadi ketika segala sesuatu terintegrasi itu kan mudah. Kayak contoh kita naik pesawat, kita turun di bandara, kebetulan bandaranya terintegrasi, kita bisa lanjut lagi naik kereta, itu memudahkan kita. Nah, sama seperti apa yang kita lakukan sekarang di eksplorasi, yaitu dengan mengintegrasikan antara gravity dan magnetik, itu kita berharap bisa mengetahui beberapa isu terkait petroleum yang kita tahu. Pertama ada source rock deposition, source rock maturation, hydrocarbon migration. Isu-isu ini yang ingin kita jawab dengan mengintegrasikan ketiga data yang sudah saya singgung. Dalam hal ini gravity dan magnetik. Jadi kalau kita bicara tentang isu source rock deposition, di mana kita isu itu yang ingin kita atasi dengan mengintegrasikan gravity dan magnetik, itu kita bisa tahu nih depth magnetic basement-nya seperti apa, lalu regional basin enhancement-nya seperti apa. Nah, dari situ baru kita bisa integrasikan juga dengan seismic data, lalu regional geologi, jadi memperkuat uncertainty atau ketidakpastian yang kita punya gitu. Lalu kita juga bisa mengatasi isu seperti reservoir prediction, di mana thickness-nya itu seperti apa, itu bisa dijawab dengan mengintegrasikan antara gravity dan juga magnetik. Lalu juga kita bisa tahu nih isu trapnya seperti apa, jadi di strukturalnya seperti apa, grainnya, lalu ada apa di mana major strukturnya seperti apa, itu bisa terjawab dengan gravity dan magnetik, di mana nanti ada residual enhancement 3D model yang kita dapatkan sehingga kita tahu nih, oh ini strukturnya seperti ini dan ini. Nah, kembali lagi dua hal isu yang kita lakukan, kita integrasikan kembali dengan seismik. Juga bisa juga dengan sequence stratigraphy, biostratigraphy, litologi data, dan lain-lain. Lalu kita bisa juga jawab tentang isu vertical seal, di mana bagaimana seberapa tebal tabular seal-nya, terus isu timingnya bisa dijawab juga. Dengan kita mengintegrasikan metode-metode geofisika itu. Lalu metode geofisika yang bisa kita gunakan yaitu satu, yang berikut adalah seismik. Jadi seismik itu menggambarkan bentuk bawah permukaan berdasarkan gelombang akustik. Nah, tujuan kita melakukan survei seismik itu kita ingin tahu nih, apa kondisi alamiah kerak bumi seperti apa, gambarannya seperti apa, gambaran geologinya seperti apa, dan kita bisa tahu nih petroleum elemen yang ada seperti apa. Terus kita bisa memetakan minyak dan gas buminya seperti apa. Sehingga ini juga bisa menjadi panduan untuk kita lokasi sumur pemboran, gitu. Seperti apa yang sudah saya singgung pada slide pendahuluan. Namun untuk supaya seismik itu akurat, kita perlu mengintegrasi atau mengikat dengan data sumur. Jadi kalau kita bicara tentang sumur itu kita berbicara tentang depth, kedalaman. Kalau kita bicara tentang seismik, itu kita berbicara tentang domain time, karena yang kita mau dari seismik itu kan yang kita ambil itu kan berdasarkan gelombang atau time-nya. Nah, dari itu kita perlu mengikatkan antara sumur dan seismik agar
apa yang ditampilkan oleh seismik itu teraktual atau sudah tepat gitu dengan kedalaman yang sudah kita ketahui dari data sumber. Nah, output yang kita bisa dapat dari seismik itu satu ada reservoir atau time structure map atau depth map dalam domain depth. Dengan reservoir map ini kita bisa tahu nih persebaran reservoirnya seperti apa, area mana saja yang bisa kita jadikan prospek, lokasi mana yang bisa kita taruh sebagai lokasi sumur dan lain-lain. Perlu diketahui bahwa dari sini bukan hanya dari sistem bukan hanya reservoir map aja yang bisa kita dapatkan, namun kita juga bisa memodelkan suatu lapangan baik itu dari segi petrofisis dan lain-lain. Dan ini merupakan salah satu yang saya tampilkan yaitu reservoir. Nah, di seismik juga kita punya ada istilah DHI atau Direct Hydrocarbon Indicator, di mana kita mengidentifikasikan keberadaan hidrokarbon itu berdasarkan anomali yang kita dapatkan gitu. Kayak contoh di kayak contoh di gambar di samping itu ada gambar bright spot, lalu ada flat spot dan juga dim spot. Tiga indikator ini. Jadi indikator ini sangat penting dalam eksplorasi migas karena ini meningkatkan probabilitas keberhasilan pengeboran dan memberikan bukti langsung kalau di tempat atau lapangan itu ada hidrokarbon yang terakumulasi gitu. Sehingga bisa menjawab lah uncertainty yang kita punya. Nah, bright spot itu apa? Jadi bright spot itu merupakan refleksi seismik dengan amplitude yang tinggi yang disebabkan oleh impedansi akustik antara hidrokarbon dan air. Kalau kita bicara tentang dim spot itu area dengan amplitude refleksi yang lebih lemah dibandingkan batuan sekitarnya. Ini biasa terjadi karena minyak menggantikan air, lalu kalau flat spot itu refleksi horizontal yang menunjukkan kontak antara gas dan air. Jadi dari flat spot kita bisa tahu nih, ada kontak seperti kita kenal GWC, gas water contact, atau OWC, oil water contact. Begitu teman-teman. Nah, justifikasi eksplorasi geofisika yang terintegrasi itu pertama kita ingin mengurangi resiko eksplorasi. Jadi dengan mengombinasikan berbagai metode itu sebenarnya kita juga meningkatkan akurasi dalam pemetaan prospek hidrokarbon. Lalu kedua kita bisa optimasi lokasi pengeboran. Dengan data yang lebih komprehensif itu bisa membantu perusahaan dalam menentukan titik bor eksplorasi dengan peluang yang lebih tinggi. Lalu ketiga ini yang paling penting, efisiensi biaya. Karena akarnya semua ada di biaya, jadi dengan pendekatan multi metode itu kita mengurangi kemungkinan pengeboran itu dry hole gitu. Dan terkadang dengan langkah-langkah efisien seperti ini biasanya itu berujung efektif. Lalu keempat, kita menyesuaikan dengan karakteristik cekungan kepala burung. Jadi kepala burung atau dimanapun area yang kita ingin lakukan eksplorasi gitu. Dengan kombinasi metode ini cocok pada area kompleks seperti kepala burung memiliki struktur tektonik aktif dan sedimentasi yang variasi. Jadi bisa dibilang Indonesia Timur itu cukup kompleks sehingga kombinasi antara metode itu bukan harus tapi wajib untuk dilakukan ketika kita dalam tahap eksplorasi. Bukan hanya di Indonesia Timur, tapi dimanapun berada. So, maka dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa eksplorasi geofisika yang terintegrasi di cekungan kepala burung atau di area kepala burung Papua itu merupakan suatu langkah yang strategis untuk identifikasi sumber daya hidrokarbon secara efektif, di mana kita melakukan pendekatan berbasis data dan teknologi terkini sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih efisien, akurat, dan juga mengurangi risiko kegagalan eksplorasi. Kasumasa, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa ditangkap dengan baik. Jika ada kurang, silakan komentar. Dia bisa menghubungi saya secara langsung. Terima kasih.